Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarki Wardana. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang peran petisi Sutarjo terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Sebelum kita mulai, kita akan mengenal dulu siapa sih Sutarjo ini. Sutarjo ini bernama lengkap yaitu Dr. Sutarjo Kartohadikusumo. Nah, Dr. Sutarjo Kartohadikusumo ini merupakan salah satu tokoh nasional asal Blora yang berjasa pada masa pergerakan Indonesia pada tahun 1931 sampai 1942. Sutarjo ini bergabung sebagai anggota Volksraad. Volksraad ini merupakan Dewan Rakyat Hindia Belanda yang Dewan Rakyat ini kalau kita samakan pada saat sekarang ini DPR-nya Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen, Sutarjo banyak mengemukakan aspirasi rakyat Hindia Belanda mengenai ketidakadilan yang dialami Sutarjo pada saat itu. Sutarjo memiliki keinginan agar Hindia Belanda dapat terbebas dari kebijakan pemerintah kolonial yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Hindia Belanda. Masa pergerakan nasional merupakan masa yang berperan besar dalam terbentuknya NKRI ini. Pada masa itu perjuangan rakyat pada saat itu perjuangan rakyat mulai berorientasi pada kepentingan nasional. Kebangkitan nasional tersebut tidak lepas dari diterapkannya politik etis atau politik balas budi pada tahun 1901 sampai 1942. Politik etis dengan program edukasinya membuat pemikiran masyarakat Bumiputra menjadi semakin terbuka dan kritis terhadap permasalahan penjajahan yang terjadi di Hindia Belanda pada saat itu. Dengan adanya pendidikan melahirkan banyaknya tokoh pergerakan dan tokoh nasional yang menjadi penggagas kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ya ini Dr. Sutarjo Kartohadikusumo ini. Sebagai tokoh nasional yang memiliki peran yang besar dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Sutarjo melalui petisinya yang dikenal dengan petisi Sutarjo memberikan angin segar terhadap kebangkitan nasional Indonesia. Petisi ini diajukan pada tanggal 15 Juli 1936 dan menimbulkan dampak terhadap munculnya sikap nasionalisme di wilayah Indonesia. Isi dari petisi Sutarjo ini yaitu mengenai permohonan Sutarjo dan pada pemerintah Belanda agar mengadakan sidang permusyawaratan bersama dengan wakil-wakil Nederland dan Hindia Belanda untuk memberikan otonomi pada masyarakat Hindia Belanda atau Bumiputra agar bisa menjalankan pemerintahannya sendiri selama 10 tahun yang berlandaskan undang-undang mengenai batas-batas wilayah pasal 1 Grondwet. Dalam pasal 1 Grondwet 1922 menjelaskan bahwa Indonesia, Suriname dan Curaçao mempunyai kedudukan yang sama atas hak hidup melalui bakat dan kekuatannya sendiri-sendiri. Sebab kedudukan Netherlands Indi dan atau Hindia Belanda, Suriname, Curaçao berubah dari koloni menjadi negara yang berdiri sendiri. Dalam sidang Volksraad, petisi Sutarjo ini diperdebatkan agar menghasilkan kesepakatan untuk ditindaklanjuti. Untuk dihasilkan sebuah kesepakatan, pemungutan suara pun dan hasil menunjukkan bahwa terdapat 26 dari 46 suara menyatakan setuju terhadap petisi yang diajukan oleh Sutarjo tersebut. Dari pihak dalam Volksraad, golongan yang menyetujui tapi dengan persyaratan tertentu, diwakili oleh Mok Husni Tamrin. Di samping itu, suara-suara yang menyetujui juga berasal dari luar Volksraad, yaitu dari Persatuan Para Bupati atau Regentenbond. Sedio Mulyo diwakili oleh RAA Herman Kartowisastro dan para mahasiswa Indonesia oleh para mahasiswa Indonesia di Nederland dan RM Noto Suroto, bangsawan dari keluarga Paku Alaman yang sedang belajar di Nederland. Sedangkan yang menolak ialah Soekarjo Wiryo Pranoto. Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, disepakati bahwa Ketua Volksraad harus menindaklanjuti petisi tersebut kepada Gubernur Jenderal Menteri Koloni Ratu Belanda dan Parlemen. Pada 1 Oktober 1936, petisi tersebut diserahkan kepada Menteri Koloni Ratu Belanda dan Parlemen Belanda. Setelah 2 tahun petisi tersebut diserahkan berdasarkan surat keputusan Ratu nomor 40 tanggal 16 November 1938, dikeluarkanlah surat penolakan terhadap petisi yang diajukan Sutarjo. Surat keputusan tersebut dibacakan pada 29 November 1938 dalam sidang Volksraad di Batavia.
penolakan petisi Sutarjo oleh Ratu Wilhelmina atau Ratu Belanda, karena masyarakat Hindia Belanda pada masa itu dinilai belum mampu menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Makanya petisi dari Sutarjo tersebut ditolak oleh Belanda. Terus dampak dari penolakan petisi tersebut yaitu Sutarjo mengungkapkan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah Belanda dalam sidang Staten General adalah suatu keputusan yang kurang tepat. Kemudian sebagai bentuk tindak lanjut pasca penolakan Sutarjo, dibentuklah GAPI atau Gabungan Politik Indonesia sebagai bentuk perealisasian keinginan masyarakat untuk membentuk nasional konsentrasi oleh tokoh pergerakan. GAPI ini terbentuk karena tokoh-tokoh pergerakan berpandangan bahwa kedudukan Volksraad semakin lemah. Masyarakat Bumiputra tidak bisa mengandalkan Volksraad sebagai jalur yang ditempuh untuk memperoleh kemerdekaan sebagai suatu bangsa. Perlu adanya nasional konsentrasi yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk parlemen nasional agar masyarakat Bumiputra dapat bergerak secara luas dan bebas dalam perjuangan pergerakan nasional. Terus 5 dampak petisi Sutarjo ini terhadap perjuangan kemerdekaan, yaitu yang pertama, pada saat itu menunjukkan perubahan strategi perjuangan, karena petisi ini mencerminkan pergantian strategi dari perjuangan bersifat radikal konfrontatif atau yang biasa disebut seperti yang dilakukan oleh Syarikat Islam atau PKI pada saat itu, menjadi korporatif konstitusional, yaitu mencoba mempengaruhi kebijakan melalui jalur resmi pemerintahan kolonial. Ini memberi warna baru dalam perjuangan kemerdekaan bahwa ada kalangan elit Indonesia mencoba pendekatan diplomatik dan legal. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran politik masyarakat Hindia Belanda pada saat itu. Meskipun petisi ditolak, petisi ini menjadi alat edukasi politik bagi rakyat Indonesia. Masyarakat mulai menyadari bahwa jalur yang ditempuh secara sah dan damai pun tetap mendapat penolakan dari Belanda. Ini memperkuat keyakinan bahwa kemerdekaan tidak akan diberikan, tetapi harus diperjuangkan. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap Belanda yang tidak kooperatif. Penolakan Belanda atas petisi ini pada 1938 menunjukkan sikap keras dan tidak terbukanya pemerintah kolonial terhadap aspirasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Ini membuktikan bahwa Belanda belum siap memberi otonomi apalagi kemerdekaan. Hal ini menjadi bahan bakar kekecewaan dan memperkuat semangat perjuangan yang lebih tegas untuk masyarakat Hindia Belanda. Yang keempat, itu mendorong lahirnya gerakan nasional yang lebih tegas dan lebih kuat lagi. Kekecewaan terhadap penolakan petisi ini tentunya mendorong tokoh-tokoh nasional untuk tidak lagi mengandalkan Volksraad atau jalur legal kolonial. Hal ini mendorong munculnya Gerakan Indonesia Muda, Pertindo, PNI Baru, dan organisasi-organisasi pergerakan lain yang lebih mandiri dan bersikap non-kooperatif. Dan yang kelima itu menjadi pelajaran politik bagi generasi yang selanjutnya yang akan memimpin Indonesia. Tokoh-tokoh muda yang kemudian menjadi pemimpin kemerdekaan seperti Soekarno dan Hatta, tentunya mereka akan belajar dari kegagalan pendekatan kooperatif seperti petisi ini. Mereka sadar bahwa kemerdekaan harus didorong melalui mobilisasi rakyat, persatuan nasional, dan diplomasi internasional, bukan sekedar pemohonan saja kepada para penjajah. Baiklah, cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.